Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, jam berapapun kalian melihat video ini. Nah, untuk mata kuliah pemeriksaan fisioterapi pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tes dan pengukuran keseimbangan. Kita lanjut aja. Nah, apa aja nanti yang kita akan bahas, yaitu pertama mengenai definisi dari keseimbangan itu apa, kemudian tujuannya apa, indikasi klinis saat kita melakukan tes pengukuran spesifik keseimbangan itu apa, kemudian tes dan pengukuran spesifik keseimbangannya apa. Definisi, jadi balance atau keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi tubuh atau center of gravity dalam basis dukungannya atau base of support, baik dalam keadaan statis maupun dinamis. Statis itu berarti dalam keadaan diam, tidak bergerak, maupun dinamis dalam keadaan bergerak. Nah, apa yang dimaksud dengan pusat gravitasi tubuh itu adalah bagian tengah tubuh kalian, bagian tengah. Jadi sejak hidung ke bawah sampai di antara kedua kaki kalian. Itu namanya center of gravity di antara kedua kaki. Pokoknya bagian tengah, center. Nah, kemudian base of support itu adalah apa yang kalian pijak. Apa baik itu lantai kah, atau kalian di atas papan, uh, di atas tangga, apapun pijakannya, itu namanya base of support. Nah, tujuan dari pencapaian atau pemeliharaan keseimbangan itu dicapai melalui integrasi visual, vestibular, neuromuskular, dan integrasi sistem somatosensoris. Nah, catatan di sini ternyata visual juga itu mempengaruhi keseimbangan. Kemudian, fungsional keseimbangan itu membutuhkan integrasi dan respons stimulan dari lingkungan dan pengalaman sebelumnya. Jadi lingkungan kita juga itu mempengaruhi keseimbangan. Apakah kalian berpijak di permukaan yang tidak rata atau miring atau tidak seimbang atau ya begitulah, itu yang mempengaruhi. Kemudian pengalaman sebelumnya. Oh, kalian pernah melewati jalanan yang tidak rata, berarti kalian mempelajari bahwa kalau di jalanan tidak rata mungkin saya harus lebih berhati-hati agar tidak jatuh. Tentunya lebih waspada terhadap keseimbangannya. Kemudian tes keseimbangan itu dilakukan untuk menentukan tingkat keseimbangan pasien dan apakah pasien adalah kandidat untuk pengguna asistif, adaptif, ortotik, protektif, suportif, atau alat prostetik. Ini maksudnya alat-alat bantu. Alat-alat bantu apakah pasien itu tersebut memerlukan alat-alat bantu berdiri ataupun berjalan untuk membantu dia dapat seimbang pada saat berdiri ataupun berjalan kalau memang ada gangguan keseimbangan. Nah, indikasi klinis. Jadi ini adalah indikasi-indikasi yang ada ketika kalian harus melakukan tes spesifik keseimbangan. Jadi kapan kalian harus melakukan tes spesifik keseimbangan itu apabila ada indikasi-indikasi yang ada di layar tersebut. Apa itu? Yaitu pertama apabila ada kesulitan berdiri dari kursi, misalnya dari duduk ke berdiri. Misalnya pasien tidak seimbang pada saat dia melakukan kegiatan dari duduk ke berdiri. Nah, itu salah satu indikasinya. Kemudian kesulitan dengan aktivitas rumah, kerja, atau aktivitas di waktu senggang yang memerlukan skill reaksi keseimbangan. Terjatuh lebih dari 1 kali selama setahun. Ini terjatuhnya karena memang pasiennya tidak seimbang ya. Ada jatuh sendiri begitu, bukan karena kecelakaan motor atau yang tidak berhubungan dengan keseimbangan.
Kemudian ada rasa takut terjatuh, mungkin pasiennya mengeluh saya takut terjatuh. Nah, itu salah satu juga indikasi kalian melakukan pemeriksaan spesifik keseimbangan. Nah, kemudian gangguan berjalan seperti langkahnya pendek, pola berjalan tidak simetris, atau berjalan sangat lambat. Misalnya ada pasien kalian langkahnya pendek, biasanya ini langkah pendek itu pasien dengan kondisi Parkinson. Kemudian pola berjalan tidak simetris, mungkin dia pincang, dan berjalan sangat lambat. Kemudian ketidakmampuan untuk mencapai dan atau memelihara postur yang normal, mobilitas normal, kehilangan keseimbangan dan terjatuh, riwayat gangguan sistem saraf pusat. Riwayat gangguan sistem saraf pusat seperti penderita stroke, Parkinson juga itu kan sistem saraf pusat. Kemudian ketidakmampuan untuk duduk tanpa sanggahan sewaktu mempertahankan keseimbangan. Jelas ya. Ketidakmampuan untuk berdiri tanpa bantuan dengan dasar tumpuan sempit. Jelas. Ketidakmampuan untuk berdiri dengan mata tertutup. Nah, ini tadi sudah sempat dikatakan bahwa keseimbangan itu juga tergantung pada visualnya. Jadi, kalau kalian mau coba berdiri dengan satu kaki, terus tutup mata kalian, dan bandingkan pada saat kalian berdiri satu kaki dengan membuka mata. Pasti terasa lebih tidak seimbang pada saat kalian menutup mata. Karena memang visual juga itu mempengaruhi keseimbangan. Kemudian tidak stabil sewaktu menjangkau sesuatu dalam berbagai posisi. Misalnya dia tidak seimbang pada saat ingin menjangkau sesuatu yang jauh. Kayak gitu. Kemudian pasien yang tidak mampu untuk berbalik arah atau bergerak sangat lambat. Kemudian menggunakan alat bantu, tentu saja. Nah, apa-apa aja tes dan pengukuran spesifik dari keseimbangan? Di sini tuh ada 3. Ada Mini Balance Evaluation System Test atau kita singkat dengan Mini BASS Test. Kemudian ada Berg Balance Scale, Balance Efficacy Scale atau BASS. Untuk pertama, untuk Mini Balance Evaluation System Test atau Mini BASS Test itu adalah sebuah pengukuran keseimbangan yang diperuntukkan untuk seseorang dengan postural imbalance dengan berbagai kondisi neurologis. Contohnya, seseorang dengan penyakit Parkinson, stroke, dan lain-lain. Pokoknya gangguan neurologis yang membuatnya dia tidak seimbang. Memang tuh kebanyakan itu adalah Parkinson dan stroke. Masih banyak lagi gangguan neurologis lainnya. Jadi sudah mengerti ya bahwa mini BASS test ini diperuntukkan oleh orang-orang dengan gangguan postural dengan kondisi neurologis. Gangguan neurologis begitu, baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Jadi ingat ya, untuk seseorang dengan gangguan neurologis. Nah, dia mencakup 4 subskala, yaitu ada anticipatory postural control, reactive postural control, sensory orientation, dan stability in gait. Nah, dia ini terdiri dari 14 item dengan maksimum skor 28 poin. Setiap item dinilai 3 poin, skala ordinal 0 itu berat, maksudnya gangguan keseimbangan berat, 1 sedang, dan 2 normal. Tujuannya apa? Nah, sama, untuk memperoleh tingkat keseimbangan pasien. Jadi ini kita untuk menilai secara objektif tingkat keseimbangan pasiennya. Jadi ada skornya, kalian bisa tahu, kalian bisa evaluasi. Nanti kalau ada skor itu gampang dievaluasi. Nah, kemudian persiapannya apa? Persiapan alat dulu, ada tempor foam dengan ketebalan 4 inci. Kemudian ada kursi tanpa sandaran tangan, titian menanjak atau miring, stopwatch box dengan tinggi 9 inch, kemudian instrumen mini BASS. Persiapan pasien ini apa? Jadi kalian harus menjelaskan prosedur tes kepada pasien untuk mengurangi kecemasan pasien serta untuk memastikan apakah pasien kooperatif atau tidak. Kooperatif maksudnya dia bisa diajak kerjasama, dia bisa diajak
komunikasi dengan baik. Dia mengerti apa yang kita katakan dan dia bisa melakukan apa yang kita katakan. Seperti itu. Jadi kognitifnya bagus. Nah, teknik operasionalnya. Jadi nanti kalian pilih skor poin untuk pernyataan yang paling mendekati tingkat kemampuan pasien untuk setiap item dengan memberi tanda checklist. Kan tadi ada 0 sampai 2 kan? Nah, indeks seharusnya itu digunakan sebagai catatan apa yang tidak mampu dilakukan oleh pasien, bukan sebagai catatan tentang apa yang pasien bisa lakukan. Ya, kemudian gunakan semua informasi yang bisa diperoleh, baik dari laporan pasien itu sendiri, dari pihak keluarga pasien yang mengetahui, dan dari observasi fisioterapi itu sendiri. Lihat bagian pedoman untuk informasi rinci tentang scoring dan interpretasinya. Kemudian catat hasil pengukuran mini best testnya pada chart atau medical report pasien. Lanjut. Nah, ini semua poin-poin yang ada pada mini best test. Di sini ada beberapa instruksi yang perlu kalian beritahu kepada pasien untuk pasien kalian lakukan apa yang kalian instruksikan. Nah, nanti setiap uh, pasien kan lakukan apa yang kalian instruksikan, kalian perhatikan, kalian lihat apakah pasien kalian itu dapat berdiri kedua tangan dan berdiri menggunakan kedua tangan dan stabil tanpa ya maaf, apakah bisa berdiri tanpa menggunakan kedua tangan dan stabil, atau berdiri dengan menggunakan kedua tangan pada upaya pertama, dan atau tidak mampu berdiri sendiri dari kursi tanpa bantuan atau menggunakan upaya kedua tangan. Nah, nanti kalian lihat misalnya yang kalian perhatikan itu pasien kalian, oh dia bisa berdiri tapi dia menggunakan kedua tangan untuk berdiri. Jadi skornya untuk duduk ke berdiri itu kalian checklist angka 1. Dan begitu seterusnya. Kalian boleh baca sendiri ya. Saya berbusa ini kalau bacain satu persatu. Kalian boleh baca, semuanya begitu. Kalian instruksikan, kemudian lihat bagaimana pasien kalian melakukan instruksi kalian. Dan lakukan scoring. Oke? Semua sama, 0 sampai 2. 0 itu berat, berarti dia memiliki gangguan keseimbangan yang berat, kemudian sedang, dan normal. Nah, kalian boleh bacalah sendiri. Ini ada yang pertama, itu ada antisipatory, yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini antisipatory, yang kemudian ada reaktif postural control. Dan seterusnya. Ini kalian boleh baca sendiri, sama semua scoringnya. Instruksikan, lihat hasilnya, dan scoring. Itu aja. Checklist di mana pasien kalian bisanya gitu. Kalau oh dia bisa berdiri tanpa menggunakan kedua tangannya, berarti checklist nomor 2 dan seterusnya. Kalian boleh baca ya. Saya kasih waktu kalian baca. Nah, sampai pada koreksi, kompensasi, melangkah ke samping. Saya rasa ini sangat, kata-katanya sangat mudah dimengerti. Kalian bisa melakukannya sendiri. Nanti kan ada praktek ya, jadi kalian bisa praktekkan ini. Oke, next. Nah, ini ada sensory orientation. Dan seterusnya, ini ada dynamic gait. Sama tadi, instruksikan, lihat hasilnya, kemudian scoring. Saya kalau bacain kalian satu-satu ini bakal lama saya menjelaskan. Padahal kalian bisa baca sendiri kan, sama. Cara baca saya dan cara baca kalian sama kok. Sangat mudah dimengerti kata-katanya. Oke, next. Sampai pada di bawah ini. Nah, nanti pada saat setelah scoring kalian sudah menginstruksikan pasien kalian sampai terakhir, kemudian kalian jumlah total skornya berapa. Nah, setelah kalian jumlah, kalian lihatlah di mini best test parameternya. Nah, untuk skor 0 sampai 9 berarti itu pasiennya resiko terjatuh tuh tinggi.
Kalau skor 10 sampai 18 berarti resiko jatuhnya sedang. Skor 19 sampai 28 berarti resiko jatuhnya itu ringan. Jadi kalian boleh lihat, jadi sudah ada interpretasinya, parameternya. Bisa disimpulkan, oh pasien saya berarti kalau misalnya dia dapat total skornya misalnya 12, berarti dia resiko terjatuh sedang. Lanjut. Nah, masuk ke Berg Balance Scale. Berg Balance Scale itu dikembangkan untuk mengukur keseimbangan dan kemampuan atau ketidakmampuan para lansia, lansia dengan gangguan fungsi keseimbangan secara objektif melalui penilaian kinerja dari aktivitas fungsional seperti duduk, berdiri, berpindah tempat untuk keseimbangan yang lebih aman selama melakukan serangkaian tugas keseharian atau activity daily living. Jadi, bedanya dengan mini base test tadi, jadi untuk mini base test itu diperuntukkan untuk pasien dengan gangguan neurologis tadi. Jadi ada gangguan pada pada organnya, khususnya pada sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi ya, neurologisnya ada gangguan. Nah, sedangkan untuk Berg Balance Scale ini tes keseimbangan untuk lansia. Jadi walaupun lansia tersebut tidak ada gangguan neurologis, tidak ada misalnya riwayat stroke atau sebagainya. Nah, lansia tersebut bisa dilakukan tes Berg Balance Scale ini, atau saya singkat aja dengan BBS ya. BBS ini, jadi kan kalian seperti yang kalian ketahui semakin bertambahnya usia, apalagi lansia, itu semua fungsi tubuh menurun termasuk keseimbangan. Kalian perhatikan deh nenek kalian kalau jalan, kakek kalian pasti kalau jalan itu lambat. Karena apa? Karena keseimbangannya sudah tidak sebagus kalian ini yang muda-muda. Nah, untuk menilai seberapa tidak seimbang sih lansia-lansia ini, nah, boleh kita lakukan BBS ini, tes BBS ini. Jadi diperuntukkan untuk lansia. Kalian tahu kan lansia, lanjut usia 65 tahun, 60 tahun ke atas lah. Nah, BBS ini mencakup 14 item yang terdiri dari 5 poin dari skala 0 sampai 4. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 ini mengindikasikan level fungsi yang lebih rendah dan 4 ini fungsi yang lebih tinggi. Jadi total skornya nanti itu ada 56 poin. Kalau tadi itu mini base test itu ada 3 poin kan. Nah, kalau BBS ini ada 5 poin dengan total skor 56 poin. Nah, instrumen persiapan, temper form 4 inci, penggaris, 2 kursi standar, 1 menggunakan penyangga tangan, 1 tanpa penyangga tangan. Kemudian ada footstool, stopwatch, instrumen BBS. Persiapan pasien sama tadi. Di mini base test, jelaskan prosedur tes, kemudian pastikan pasien itu kooperatif dan fokus. Biasanya kan lansia juga itu kurang kooperatif ya, dan kurang fokus. Nah, teknik operasional BBS ini sama dengan mini base test tadi. Lanjut. Nah, ini poin-poin yang perlu kalian teskan ke pasien lansianya. Misalnya instruksikan duduk ke berdiri. Silakan berdiri, cobalah untuk tidak menggunakan tangan Anda untuk menumpuk. Lihatlah setelah pasien lakukan apa yang kalian instruksikan, kalian lihatlah apakah dia mampu untuk berdiri tanpa menggunakan tangan dan stabil secara mandiri, atau dia mampu untuk berdiri secara mandiri menggunakan tangan, atau mampu untuk berdiri menggunakan tangan setelah melakukan sejumlah upaya, atau membutuhkan bantuan minimal untuk berdiri atau
stabilisasi, atau bahkan membutuhkan bantuan moderat atau maksimal untuk berdiri. Nah, nanti hasilnya kalian scoring. Pasien kalian dapat nilai berapa. Misalnya dia mampu berdiri tapi menggunakan tangan setelah melakukan sejumlah upaya. Berarti dia dapat skor 2. Centanglah di angka 2. Seperti itu dan seterusnya. Itu sama aja. Instruksikan, lihat hasilnya, kemudian scoring. Seperti itu. Sampai pada berdiri dengan mata tertutup. Ini kan sudah saya katakan tadi bahwa visual itu juga mempengaruhi keseimbangan. Kalian bakal lebih seimbang berdiri dengan mata terbuka daripada berdiri dengan mata tertutup. Kalau kalian tidak percaya, praktekkan sendiri. Ya, next ya. Sama aja kok ini semua. Berdiri dengan kaki rapat. Tentu saja kalian berdiri dengan kaki agak lebar itu lebih seimbang ya daripada berdiri dengan kaki rapat. Makanya itu ada kuda-kuda namanya. Kalian boleh baca sebelum saya next. Oke, itu dia sama tadi caranya. Berputar 360 derajat sampai pada berdiri dengan satu kaki. Nah, setelah kalian lakukan instruksikan semua ke pasien kalian, kalian sudah scoring. Nah, sama tadi dengan mini base test. Totalin semua skornya. Berapa pasien kalian dapat. Kemudian lihat di interpretasi dari BWS itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa skor 41 sampai 56 itu berarti pasiennya beresiko terjatuh rendah. Dan dia dapat mandiri, dia dapat berjalan sendiri tanpa memerlukan bantuan orang ataupun alat bantu. Nah, untuk skor 21 sampai 40 itu resiko terjatuh sedang. Ini sudah butuh alat bantu. Nah, skor 0 sampai 20 itu resiko terjatuh tinggi. Nah, ini direkomendasikan menggunakan kursi roda. Kalau tidak, dia bakal terjatuh. Mau pakai kursi roda atau tongkat. Seperti itu. Ya, ngerti ya? Gampang banget kok ini. Yang penting kalian komunikasinya itu bagus. Yang bisa dimengerti oleh pasien kalian. Oke, next. Nah, tes keseimbangan yang terakhir yaitu ada Balance Efficacy Scale atau BES. BES adalah suatu pengukuran keseimbangan yang didasarkan pada self-report dari pasien. Seberapa mampu pasien rasakan sewaktu melakukan aktivitas keseharian dengan atau tanpa bantuan. Jadi ini lebih ke isi kuesioner ya. Jadi pasien sendiri yang mengisi seberapa percaya diri dia melakukan sesuatu kegiatan yang nanti akan ada di instrumen dari BES itu sendiri. Nah, jadi pasien melaporkan seberapa yakin mereka melakukan 18 item seperti berdiri, turun dari bed, berjalan di atas permukaan yang tidak rata, berdiri dengan satu kaki, dan lain-lain. Nah, nanti tuh ada dari 0% itu tidak percaya diri sampai 100% sangat percaya diri. Nah, rata-rata skor di bawah 50% itu mewakili kemampuan keseimbangan yang rendah. Teknik operasional, jadi pilih skor poin untuk pernyataan yang paling mendekati tingkat kemampuan terkini pasien untuk setiap 18 item variabel. Nah, instruksikan pasien untuk melingkari jawaban di bawah. Seberapa percaya diri pasien dalam menyelesaikan tugas tanpa kehilangan keseimbangan.
Nah, indeks ini digunakan sebagai catatan apa yang tidak mampu dilakukan pasien, bukan sebagai catatan apa yang pasien mampu lakukan. Nah, lihat bagian pedoman untuk informasi rinci tentang scoring interpretasi dan catat hasil interpretasi dan skor best test pada medical record pasien. Sama yang tadi juga. Bedanya ini pasien yang isi sendiri. Self-report. Nah, ini ada beberapa item-item. Kalian boleh baca sendiri. Misalnya, seberapa percaya diri Anda bahwa Anda dapat bangun dari kursi? Nah, di sini kan ada dari 0% sampai 100%. 0% sampai 30% itu tidak percaya diri, 40% sampai 70% itu agak percaya diri, dan 80% sampai 100% itu sangat percaya diri. Oke. Nah, boleh kalian baca sendiri itu poin-poinnya apa aja. Nah, nanti kalau sudah selesai dijawab, nah, ini sama dengan maksud saya tes-tes yang tadi itu ada parameternya, ada interpretasinya. Jadi untuk skor kurang dari 40% berarti itu kemampuan keseimbangannya rendah. 40 sampai 80% itu kemampuan keseimbangannya sedang, dan skor 90 sampai 100% itu kemampuan keseimbangannya tinggi. Sama. Nah, kalian setelah tahu catat di medical record pasien kalian. Saya kira itu aja ya untuk tes keseimbangan. Uh, untuk tes keseimbangan selama ada selama ada tadi poin-poin itu gampang, sangat gampang dilakukan. Kalian nggak perlu hafal kan, nanti ada ininya kan, daftar pertanyaannya, instrumennya maksud saya, ada instrumennya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang mengenai ini tes keseimbangan. Semoga kalian bisa dapat mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti untuk lebih mengertinya lagi, ini ada prakteknya. Jadi kalian harus pahami dulu ini teorinya dan nanti kalian boleh praktek. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.